Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi limit fungsi aljabar. Jadi ini kumpulan soal dari yang mudah, sedang, dan soal HOTS. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Jadi ada limit pecahan, di mana limitnya X mendekati 2. Nah, seperti biasa ya, kalau kita substitusi langsung limitnya, maka akan menghasilkan nilai 0 per 0. Coba kita substitusi langsung ya. 2 pangkat 4 dikurangin 2 pangkat 2 dikurangin 12 dibagi 2 pangkat 3 ditambah 3 dikali 2 kuadrat dikurangin 10 dikalikan 2. Ya, hasilnya 16 dikurangin 4 dikurangin 12, hasilnya 0 ya. Dan yang bawah 8 ditambah 12 dikurangin 20, hasilnya juga 0. Nah, kalau kita substitusi langsung, hasilnya 0 per 0. Maka dari itu kita harus memfaktorkan pecahannya ya, yang fungsi atas sama fungsi bawah. Yang fungsi atas ini kan ada X pangkat 4 dikurangin X kuadrat dikurangi 12. Kalau kita faktorkan menjadi X kuadrat min 4 ya, dikali X kuadrat plus 3 ini ya. Dan yang bawah, nah ini mengandung faktor X ya, X yang bisa dikeluarin dulu. Dan hasilnya jadi X dikali X kuadrat ditambah 3X dikurangi 10. Ini ya. Kemudian yang atas ini bisa kita faktorkan lagi ya. Jadi yang ini bisa kita faktorkan. Yang ini juga bisa kita faktorkan lagi. Gitu. Jadi X kuadrat minus 4 difaktorkan jadi X min 2 dikali X plus 2. Dikali X kuadrat plus 3. Kemudian yang bawah X dikali X kuadrat plus 3X minus 10 bisa difaktorkan jadi X minus 2 dikali X plus 5. Nah, seperti itu. Jadi dari pecahan ini ada yang bisa dicoret ya. Yang dicoret ini yang pembuat nolnya, X min 2 sama X min 2. Karena kalau kita masukkan 2 di sini ya, 2 di sini sama sini, kan menghasilkan 0. Nah, ini kita coret pembuat nolnya. Nah, setelah itu jadi X plus 2 dikali X kuadrat plus 3 dibagi X dikali X plus 5. Nah, kalau sudah dicoret, bisa kita langsung substitusi dengan nilai 2. Di atasnya 2 plus 2 dikali 2 kuadrat plus 3 dibagi 2 dikali 2 plus 5. Langsung hasilnya 4 dikali 7 dibagi 2 dikali 7 juga. 7-nya bisa dibagi ya. Jadi hasilnya 4 bagi 2, 2. Jadi nilai limitnya, limit X mendekati 2, hasilnya nilainya mendekati 2. Kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di sini ada pecahan ya, pecahan akar X plus 5 minus 3 dibagi akar 2X plus 1 minus 3. Dan limitnya X mendekati 4.
Nah, kalau pecahan akar seperti ini, kita kalikan dengan akar sekawannya. Akar sekawan masing-masing ya. Oke, jadi kita tulis dulu soalnya. Akar X plus 5 dikurangi 3 dibagi akar 2X plus 1 minus 3. Nah, kita cari dulu sekawan dari yang bawah dulu ya, penyebutnya. Saya highlight di sini. Nah, akar sekawan dari akar 2X plus 1 dikurangi 3, yaitu akar 2X plus 1 plus 3. Ya. Karena atasnya dikali, jadi bawahnya juga kita kalikan dengan akar 2X plus 1 plus 3 juga. Ya, gitu. Kemudian kita juga cari akar sekawannya yang pembilangnya ya. Akar sekawan pembilangnya ini pembilangnya ya, saya stabilo. Jadi akar sekawannya akar X plus 5 ditambah 3 ya, dibagi akar X plus 5 ditambah 3 juga ya. Oke, supaya jelas ya, jadi ini akar sekawannya dari yang biru itu, yang stabilo biru ya. Kemudian kita kalikan semuanya ya. Jadi ini bisa langsung dikalikan dengan ini. Yang ini, yang kuning ini dikalikan sama yang kuning. Oke, menjadi X plus 5 ya, dikurangi 9 ya. Jadi masih ingat ya, sifat yang A plus B dikalikan dengan A minus B ya. Hasilnya A kuadrat minus B kuadrat. Oke, kemudian yang bawah. Nah, yang kuning ya, dikalikan sama yang kuning. 2X plus 1 minus 9. Oke, jangan lupa ya, ini kita masih punya yang ini sama yang ini. Oke, kita kalikan dengan akar 2X plus 1 plus 3 dibagi akar X plus 5 plus 3 ya. Sisanya tadi yang ini ya, yang stabilo kuning ini sama stabilo biru. Oke, kemudian kita proses ya. Jadi atasnya plus 5 dikurangi 9 jadi X minus 4 ya. Yang bawahnya jadi 2X minus 8 kali akar 2X plus 1 plus 3 per akar X plus 5 plus 3. Nah, jadi atas bawahnya bisa kita coret ya, karena 2X min 8 itu bisa kita faktorkan, duanya keluar ya. Jadi kita tulis lagi di sampingnya ya. X min 4 ya, nah, duanya dikeluarin. Dikali, ya akarnya ditulis 2X plus 1 sama ya. Tulis lagi per akar X plus 5 plus 3. Ini bisa di cancel ya, X min 4 nya.
Ini. Karena sudah dicoret, berarti bisa langsung kita substitusi 4 ya. Itu X-4 kan pembuat nolnya. Itu jadi ini ya. Yang ini 2 kali akar 2 kali 4 plus 1 plus 3 per ini 2 ya, jangan lupa 2 kali akar 4 plus 5 plus 3. Yang atas itu akar 9 akar 9 3 ya, 3 plus 3 per 2 kali 3 plus 3. Hasilnya setengah. Itu yang soal nomor 2. Oke, kemudian soal lanjutannya soal nomor 3 ya. Nah, jika limit X mendekati 2, X kuadrat plus X plus A per X kuadrat minus 4 has solution in real number, find the value of A. Ini ya. Nah, jadi ini misal limit ini punya solusi ya, jadi kita tentukan nilai A-nya. Nah, seperti yang limit yang pecahan yang kita kerjakan tadi ya, itu mereka atas sama bawahnya harus punya faktor yang sama. Faktor yang sama itu membuat nolnya ya, kemudian bisa di cancel ya, jadi nanti ketemu nilai limitnya. Nah, ini juga sama, berarti kita harus keluarin faktor yang sama ya. Oke, jadi kita punya X kuadrat plus X plus A ini yang masih dicari ya nilai A-nya. Kemudian X kuadrat minus 4-nya bisa langsung dicari faktornya ya. Jadi X kurangi 2 dikali X ditambah 2. Gitu. Nah, pembuat nolnya di sini adalah ini ya. X minus 2. Kenapa? Karena kalau kita substitusi langsung di X-nya ini kan jadinya 0. Nah, ini buat nolnya X min 2. Berarti dia pasti punya di ini ya. Di persamaan kuadrat yang atas pasti punya faktor X min 2 juga. Oke, berarti bisa kita tulis di sini. Pasti dia punya X min 2 juga, tulis saja di sini. Kemudian di sini kita punya X kuadrat ya. X kuadrat berarti kalau di sini X, di sini ya udah pasti X juga ya. Jadi ini X dikurangin M misalnya, kita nggak tahu M ini berapa ya. X kurangi M dibagi X min 2 X plus 2 ini. Nah, jadi ini ya pemfaktorannya. Nah, kita cari M-nya ini berapa. Nah, ini kita sama dengankan ya dengan X kuadrat plus X plus A. Kita sama dengankan tadi ya, X minus 2 dikali X minus M. Ini kita kalikan biasa ya, yang kalikan satu-satu seperti ini. Berarti jadinya X kuadrat minus MX minus 2X ya, plus 2M ya. Ini sama dengan X kuadrat minus M plus 2 ini ya. Minusnya kita keluarin. Nah, kita faktorkan. X-nya difaktorkan ini ya. Ya. Nah, ini kita samakan dengan yang tadi X kuadrat plus X plus A. Ya, kita sama dengan kan. Jadi X kuadrat plus X plus A. Nah, jadi ini. Kita highlight ya. Oke, jadi
ini nilainya sama dengan ini. Ya, koefisiennya ya. Ini sama dengan ini. Jadi kita sama dengankan. Nah, berarti ini ya. Kita buat lagi lah di sini ya. Minus M plus 2 itu sama dengan 1. Ya, koefisiennya ya. Depannya kita tulis. Berarti minus M minus 2 sama dengan 1. Berarti minus M sama dengan 3M. Di sini sama dengan negatif 3. M-nya ketemu, tugasnya kan kita cari A ya, bukan cari M. Ya. Nah, langsung, nah ini ya, 2M sama dengan A. Itu sama dengan A. Jadi 2 kali minus 3 sama dengan A. A sama dengan minus 6. A sama dengan negatif 6. Gitu. Oke, ya. Kita lanjut ke soal keempat. Nah, di sini ada variabel A, variabel B juga. Nah, limit X mendekati minus 2, AX kuadrat plus BX minus 4 per X kuadrat minus 4 sama dengan 2. Oke, jadi kita sama kayak tadi ya, kita faktorkan. Yang X kuadrat minus 4 udah pasti ya, X minus 2, X plus 2. Ini. Nah, di sini pembuat nolnya yang bikin dia 0 yaitu X plus 2 ya. Kenapa X plus 2? Nah, karena kalau kita substitusikan X sama minus 2, hasilnya kan 0 di sini. Nah, berarti dia juga punya faktor X plus 2 di atasnya ini. Oke, berarti kita tulis langsung aja X plus 2. Udah pas ya, udah pasti dia punya X plus 2. Ini ya, X plus 2 juga. Nah, kita lihat depannya ini kan AX kuadrat ya. Berarti di sini udah pasti AX ya. Dia nanti dikaliin jadi AX kuadrat. Kemudian di sini ada minus 4 ya. Berarti di sini kita punya 2 tadi ya, plus 2. Berarti biar minus 4 di sini harus minus 2. Gitu ya. Jadi biar disamakan yang depan sama belakangnya. Nah, ini kan dia nanti dicoret nih sama yang X plus 2 nih. Oke, tugas kita nyari A sama B-nya ya. Oke, kita selesaikan yang atas dulu. Di situ AX kuadrat plus BX min 4 itu sama dengan AX minus 2 X plus 2 ini ya. Kita kaliin jadi AX kuadrat plus 2AX minus 2X min 4. Ya. Sama, kita sama dengankan dengan ini ya. Dilurusin. AX kuadrat plus BX min 4. Ya. Oke, berarti ini tadi ya yang sama ya. Ini sama dengankan sama ini koefisiennya. Oke, berarti kita punya A min 2 itu sama dengan B. Ya, persamaannya. Nah, ini kita masih belum tahu ya, karena sama-sama duanya 2 variabel. Oke, kita balik lagi ke sini tadi. Terus, ini tadi bisa kita coret ya. Jadi, AX minus 2 per X min 2. Nah, ini karena bisa karena sudah dicoret ya, bisa disubstitusi X-nya minus 2. Oke, jadi minus 2A min 2 per minus 2 dikurangin 2.
hasilnya sama dengan ya tetap minus 2A min 2 per minus 4. Nah, ini kan hasilnya, hasil limitnya kan sama dengan 2. Kita sama dengan kan 2 di sini. Oke, jadi ketemu nanti A-nya berapa nih? Oke, maaf di atasnya. Nggak cukup, berarti minus 2A min 2 sama dengan dikali silang ya, jadi minus 8. Minus 2A sama dengan minus 6. A sama dengan 3. A-nya ketemu 3, kita substitusi ke sini tadi ya. Berarti 2 kali 3 min 2 sama dengan B. Berarti 6 dikurangin 2 sama dengan B. B sama dengan 4. Nah, kita udah ketemu A3, B-nya 4. Oke, berarti bisa langsung dimasukkan ke sini. Ini ya. Oke, bisa kita hitung limit X mendekati 5, X kuadrat min 25 per akar A-nya kan tadi 3X plus 1 ya disubstitusi ya, dibalikin lagi B-nya minus 4. Minus B. Jadi minus 4 di sini ya. Tuh. Sama ya, nah berarti kan ini kan pecahannya ada akarnya, dikalikan sekawannya. Sekawannya kan 3X plus 1 plus 4 ya. Per akar 3X plus 1 plus 4. Oke, berarti kita kalikan ya. Jadi yang atasnya nggak usah dikaliin. Akar 3X plus 1 plus 4 per bawahnya 3X plus 1 minus 16 ya. Oke, karena nggak cukup, saya hapus ya yang sampingnya. Ini yang atas bisa difaktorkan ya, X kuadrat minus 25 jadi X min 5 X plus 5 plus akar 3X plus 1 plus 4 dibagi 3X minus 15. Nah ini bisa langsung bisa kita keluarin ya tiganya ya. Jadinya jadi X min 5, jadi bisa dicoret sama bawahnya. Ini bisa coret, jadi sisanya 3. Oke, karena sudah ada yang dicoret, berarti langsung kita substitusi 5 ya. Jadi tadi 5 plus 5, 10 langsung aja ya, dikali 5 kali 3, 15 tambah 1, 16. Berarti akar 16, 4. Jadi 4 plus 4 dibagi 3. Oke, hasilnya 10 dikali 8, ya 80 ya. Oke, hasilnya 80 per 3. Oke, langsung kita ke soal berikutnya. Nah, ini. Soal kelima, jadi jika ada limit X mendekati 0, Fx per X sama dengan setengah. Ya, ini. Jadi nilai limitnya udah ada. Maka carilah limit X mendekati 0, Fx dibagi akar 1 minus X dikurangin 1. Oke, berarti kita kan punya ini yang diketahui ya. Oke, jalan biasa aja ya. Jadi kayak biasa kalau limit akar gimana? Dikalikan sekawannya ya. Kalikan sekawannya berarti akar 1 min X min 1 ini ya. Sekawannya dari yang ini ya.
Kita kalikan sekawannya, akar 1 min X plus 1 dibagi akar 1 min X plus 1. Ini. Oke, jadi kita udah punya sekawannya ya. Nanti fx dikali akar 1 min X plus 1, ini ya, per 1 min X minus 1 ya, yang dikali 1 itu ya, yang bawahnya. Oke, jadi kita nemu fx dikalikan akar 1 min X plus 1 per, nah ini 1 dikurangi 1 kan habis ya, itu satunya, sisanya minus X. Nah, yang tadi yang kita punya tadi ini ya, limit ini ya. Tuh, jadi kita, nah ini ketemu ya, fx per x itu kan hasilnya setengah. Nah, tapi jangan lupa ya, kita masih punya sisa minus ya. Jadi bisa kita tulis di substitusi ya, minus setengah ya, karena masih ada sisa negatifnya itu, dikali akar. Nah, limitnya berapa? X-nya langsung diganti ya. X-nya langsung diganti 0 ini. 1 min 0 ditambah 1. Jadi, minus setengah dikali akar 1 plus 1. 2 ya. Sama dengan minus 1. Oke, itu hasilnya minus 1. Oke, next. Kita ke soal berikutnya, soal 6. Itu limit X mendekati tak hingga. Nah, di sini ada pangkatnya banyak banget ya. Sama ya, kalau limit tak hingga, berarti kalau pecahan seperti ini, kita cari X pangkat tertingginya. X pangkat tertinggi. Ya. Tertinggi atau terbesar, gitu ya. Dari sini, nah, udah kelihatan ya, nanti kalau 2x minus 1 dipangkatin 6, pastinya nanti kalau dikaliin ya, dikaliin x-nya pangkat 6 kan, x-nya pangkat 6. Itu ya, x pangkat terbesarnya pasti x pangkat 6 ya, kalau dipangkatin 6 ya ini. Tambah 12 kali x pangkat 6 juga sama. X pangkat tertingginya x pangkat 6. Terus yang ini, di sini kan pangkat tertinggi x pangkat 3 ya, di bawah ini. Terus kemudian di sini nanti kan kalau dipangkatin 3 juga x pangkat 3. Nah, di sini nanti kan ada x pangkat 3, kalau dikali x pangkat 3, hasilnya kan x pangkat 6. Nah, berarti dari pecahan ini, x pangkat tertingginya x pangkat 6. Gitu. Oke, berarti langsung aja kita kerjakan ya. Berarti di sini 2x min 1 pangkat 6 ditambah 12 x pangkat 6. Nah, ini kan nanti dibagi x pangkat tertinggi ya, x pangkat 6. Atasnya dibagi x pangkat 6, bawahnya juga. Ya. Kan ini di perkalian ya, perkalian 2x plus 1 pangkat 3. Nah, ini bisa nih kita pisah ya. Ini kita bagi x pangkat 3. Di sini x pangkat 3. Kenapa? Karena kalau digabungin, dikaliin ya sama aja x pangkat 6. Gitu, yang bawahnya. Oke, berarti atasnya kita proses ya. Nah, ini yang ini ya. Ini dibagi x pangkat 6. Masih ingat ya, kalau limit X mendekati tak hingga, nilainya kalau 1 per X seperti ini, 1 dibagi tak hingga, itu hasilnya 0.
Oke, berarti di sini kan nanti X-nya dipangkatin 6 ya. Berarti kita ambil koefisien depannya. Kenapa? Karena nanti belakang-belakangnya pasti 0. Ke belakang pasti 0. Jadi ini nanti S-nya 2 pangkat 6 tambah 12. Jadi kita ambil koefisiennya ya. Kalau ini 12 X pangkat 6 dibagi X pangkat 6 habis ya X pangkat 6-nya. Jadi sisanya 12. Yang ini saya ambil depannya ini karena yang belakang-belakangnya udah pasti dia 0 ya. Karena belakangnya kan nanti mengandung X pangkat 5, X pangkat 4 ya, dan seterusnya. Mungkin yang bawahnya sama ya, kita ambil depannya. Ini 4 ini. 4 dikali, ini juga diambil depannya ya. 2 ini. 2 pangkat 3. Oke, jadi 2 pangkat 6, 64 tambah 12 dibagi 4 dikali 8. 4 dikali 8, 32. Oke, kita hitung. 76 dibagi 32. Oke, ini bisa kita sederhanakan jadi 19/8. Oke, gitu ya. Oke, jadi itu pembahasan soal limit ya. Oke, itu video dari saya. Oke, terima kasih dan selamat belajar ya.